Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal dalemin sebuah perumpamaan yang kuat banget. Ini tentang sifat pengetahuan yang sebenarnya. Sebuah cerita yang mungkin bakal menantang cara kita belajar dan apa yang kita pikir kita tahu. Yuk, kita mulai aja. Nah, pertanyaan ini nih inti dari dilema si penjelajah. Sebuah pertanyaan yang langsung bikin kita masuk ke suasana introspektif cerita ini. Gimana coba caranya kita berbagi sesuatu yang dalam banget, sampai kata-kata aja rasanya nggak cukup? Oke, jadi ceritanya dimulai dengan seorang penjelajah yang baru aja pulang kampung dari Amazon. Dia udah melihat dan ngerasain hal-hal yang luar biasa. Tapi, pas penduduk desa minta dia cerita, dia malah menghadapi tantangan terbesar dalam hidupnya. Gimana cara berbagi pengalaman yang bahkan nggak bisa dilukiskan dengan kata-kata? Coba deh kita bayangin bareng-bareng. Dia ngerasain takjub pas lihat bunga-bunga yang indahnya, luar biasa. Dia dengerin simfoni ribuan suara di tengah hutan di malam hari. Dia ngerasain adrenalin pas berhadapan langsung sama binatang buas dan bahayanya arus sungai. Ini semua kan pengalaman nyata ya. Kaya akan sensorik, emosinya mentah, yang nggak mungkin bisa ditangkap cuma pakai kata-kata. Tapi ya gitu deh, penduduk desa penasaran banget. Mereka terus mendesak dia. Mereka pengen tahu, mereka pengen ngerti. Karena ngerasa tertekan, si penjelajah tahu kata-kata aja nggak bakal cukup. Jadi awalnya dia nawarin sebuah nasihat yang sederhana, tapi dalam banget. Nah, ini nasihatnya yang paling jujur. Dia percaya kalau pemahaman sejati itu cuma bisa datang dari pengalaman langsung, dari ambil resiko dan ngerasain sendiri. Nggak ada jalan pintas. Sayangnya, penduduk desa pengen sesuatu yang lebih konkret, yang bisa dilihat. Akhirnya, si penjelajah ini kompromi. Dia mutusin buat menggambar sebuah peta sebagai panduan. Meskipun di dalam hatinya, dia tahu, ini adalah sebuah penyederhanaan yang bisa jadi berbahaya. Terus, apa yang terjadi setelah peta itu dibuat? Nah, ini dia bagian yang menarik. Ternyata, reaksi penduduk desa terhadap peta ini mulai mengubah realitas itu sendiri, dengan cara yang nggak pernah dibayangkan sama sekali oleh si penjelajah. Prosesnya itu berjalan pelan-pelan. Peta aslinya dibingkai, dipajang dengan bangga di balai kota. Terus, semua orang bikin salinannya masing-masing. Nah, pelan tapi pasti, mereka mulai salah kaprah. Mereka mulai mengira peta yang cuma simbol itu sebagai kenyataan itu sendiri. Disinilah ironi terbesarnya. Cuma dengan punya salinan peta, setiap orang tiba-tiba menganggap diri mereka ahli tentang sungai Amazon. Mereka merasa tahu segalanya tanpa pernah sekalipun menjejakkan kaki di sana. Kebayang nggak? Di sini nih konflik utamanya kelihatan jelas banget. Di satu sisi ada pengalaman nyata, keindahan, suara, dan rasa takut. Di sisi lain cuma ada pengetahuan faktual dari peta, data tentang kelokan, kedalaman, dan lokasi. Keduanya sama-sama bentuk pengetahuan, tapi rasanya beda jauh kan? Sekarang, yuk kita lihat dampak jangka panjang dari peta ini pada si pembuatnya. Niat baiknya ternyata membawa konsekuensi yang nggak pernah ia duga, yang akhirnya menghantui dia seumur hidupnya. Sebuah pernyataan yang, kuat sekali. Bukan cuma sedikit kecewa, tapi penyesalan yang mendalam seumur hidupnya. Dia sadar kalau dia telah menciptakan sesuatu yang menyesatkan. Pada akhirnya, si penjelajah sampai pada sebuah kesimpulan yang menyakitkan. Dia mikir, mungkin bakal lebih baik kalau dia tidak memberikan apa-apa sama sekali, daripada memberikan sebuah representasi dangkal yang malah disalahartikan sebagai kebenaran sejati. Dilema si penjelajah ini ternyata nyambung loh sama ide filosofis yang lebih besar. Ini mengingatkan kita kenapa beberapa guru bijak dalam sejarah, misalnya Sang Buddha, seringkali menolak untuk menggambar peta atau mendefinisikan secara kaku konsep-konsep seperti Tuhan, yang mereka yakini hanya bisa dialami secara langsung. Jadi, apa pelajaran inti dari cerita ini? Ini adalah tentang bahaya yang ada dalam setiap bentuk representasi, setiap peta yang kita ciptakan untuk memahami dunia. Peringatannya jelas banget, saat kita menciptakan model, teori, atau dogma sebuah peta, ada resiko besar bahwa generasi mendatang malah akan fokus mempelajari peta itu dan lupa bahwa tujuan utamanya adalah untuk melakukan perjalanan ke sungai itu sendiri. Kalau ada satu hal yang harus Anda ingat dari sini, inilah dia. Membaca menu bukanlah makan. Melihat peta bukanlah melakukan perjalanan. Deskripsi itu hanyalah penunjuk jalan, bukan tujuan akhir. Dan sebagai penutup, saya tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini untuk direnungkan dalam hidup Anda sendiri. Di area mana Anda puas dengan pengetahuan dari peta? Entah itu dari baca buku, nonton video, atau dengar cerita. Alih-alih mencari pengalaman langsung, sungai itu sendiri. Terima kasih sudah menyimak.